Nah sekarang kalau Melanesia melalui Vanuatu memperlihatkan sikap pro pada front perjuangan Papua Barat itu sangat mungkin suara Afrika juga akan ada di belakang itu. Jadi Afrika menunggu Melanesia. Afrika kalau dia mengucapkan sesuatu, maka Eropa juga menunggu Afrika. Jadi diplomasi kita itu gagal untuk membaca berlapis-lapis jalan pikiran dunia tentang soal di Papua. Kalau sekarang mungkin 2-3 orang anak Papua yang belajar di Oxford lebih paham tentang Papua daripada Jakarta tuh. Karena mereka punya koneksi internasional sampai ke PBB. Halo, kembali berjumpa dengan saya Hifzun Arif dari Forum News Network. Ini Menteri Menko Polhukam Mahfud MD baru saja menggelar jumpa pers berkaitan dengan Papua ini. Kalau melihat pernyataan dari Mahfud MD, Bung Rocky, nggak perlu serius amat itu. Itu hanya negara Twitter. Itu Twitter country jadi Papua itu. Ini menurut Mahfud. Jadi menurut dia tidak terlalu serius, tidak perlu ada pasukan, pengerahan pasukan, itu levelnya baru penegakan hukum, gitu kalau kata Mahfud MD. Dan penegakan hukum itu peristiwa kriminal dan diserahkan pada polisi. Ini jadi dorongan publik untuk jangan hanya ngurusin Petamburan, TNI itu sibuk di Papua, kelihatannya diabaikan oleh Mahfud MD. Gimana Bung Rocky? Memang pemerintah harus mengucapkan itu kan. Itu kan standar bahasa istana bahwa oke, itu kita kendalikan segala macam. Tapi di belakang Mahfud itu berjejer panglima, polisi segala macam, menteri dalam negeri. Jadi ini soal serius, walaupun Mahfud menganggap ini soal Twitter aja. Pak Mahfud nggak pernah belajar dari politik dunia bahwa Arab Spring itu dimulai dengan Twitter. Hong Kong dimulai dengan Twitter. Amerika juga dimulai dengan Twitter. Jadi jangan menganggap remeh sesuatu yang hanya bersifat online gitu. Dunia maya. Saya ingat dulu dunia ini berubah justru dengan memanfaatkan hal yang dianggap remeh. Saya ingat dulu soal Nicaragua itu, waktu pemberontakan Sandinista, siapa dulu, Daniel Ortega itu. Itu gerilyawan Nicaragua dari dalam hutan Nicaragua hanya butuh satelit dengan handphone satelit, lalu diupload perkembangan dan isunya ke sebuah server di kalau nggak salah UCLA itu. Jadi ada seorang profesor di Los Angeles yang kemudian mengolah data itu dan disebarkan ke dunia. Maka jatuhlah pemerintahan pro Amerika di Nicaragua waktu itu kan. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah satu opsi yang sangat tricky yang harus justru disikapi dengan sangat serius. Karena memang Vanuatu itu negara kecil. Jadi Pak Mahfud anggap ya cuma Vanuatu negara kecil. Iya, tapi Vanuatu itu bisa jadi juru bicara dari negara-negara Melanesia itu. Yang karena satu semangat masih ada warna kulit yang sama, maka negara Melanesia justru meminjam Vanuatu sebagai SOP-nya untuk melihat reaksi Indonesia itu. Jadi bukan Vanuatunya yang mesti diperhatikan, tapi di jajaran Melanesia, negara-negara Melanesia ini yang dari awal, dari 3-4 tahun lalu justru mempromosikan atau memberi semacam dukungan. Nah sekarang kalau Melanesia melalui Vanuatu memperlihatkan sikap pro pada front perjuangan Papua Barat itu sangat mungkin suara Afrika juga akan ada di belakang itu. Jadi Afrika menunggu Melanesia. Afrika kalau dia mengucapkan sesuatu, maka Eropa juga menunggu Afrika. Jadi diplomasi kita itu gagal untuk membaca berlapis-lapis jalan pikiran dunia tentang soal di Papua. Apalagi sekarang Indonesia dijepit oleh peristiwa di Papua dan peristiwa di Cina Selatan. Ada satu di Laut Samudra Hindia, satu di Pasifik. Jadi konsentrasi kekuatan bersenjata kita justru terpecah menghadapi dua polar yang bisa bersamaan jadi problem di kawasan itu. Nah, kenapa itu yang tidak diuraikan oleh
Pak Mahfud sehingga rakyat menganggap bahwa ini serius. Jadi kalau sekedar dianggap itu soal kecil, ya kenapa mesti dikomentari secara serius oleh istana? Istana diamin aja kan mestinya kan. Ya. Jadi itu soalnya saya kira. Ya, Anda betul karena tadi dalam jumpa pers yang digelar di kantor Menko Polhukam tadi, yang seperti Anda sebut memang Pak Mahfud didampingi oleh Panglima TNI, kemudian Wakapolri dan juga Menteri-Menteri, dan di belakangnya itu kemudian ada Wakil Kepala BIN dan juga ada Ketua MPR, ada Ketua MPR Bambang Susatyo dan juga Yoris, seorang anggota kita tahu tokoh masyarakat Papua. Dan memang sebelumnya Bambang Susatyo mengingatkan pemerintah bahwa soal ini cukup serius gitu. Nah, coba kita simak sebentar pernyataan dari Bambang Susatyo ini. Kita melihat bagaimana sebuah kontradisinya. Saya bicara di sini atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia yang ingin mengingatkan kita semua, masuk pemerintah, tentang konstitusi kita, tentang pentingnya kita menjaga NKRI, jangan sampai ada satu jengkal pun tanah kita dikuasai oleh pihak asing. Pernyataan yang disampaikan oleh seorang warga negara asing, Benny Wenda, yang mengklaim dan mengangkat dirinya sebagai presiden dari Papua Merdeka, ini dari pandang sudut kami sebagai penjaga konstitusi di MPR sangat mengganggu. Bukan soal Benny Wendanya, tapi orang-orang atau situasi politik yang ada di Papua maupun di seluruh tanah air kita. Saya ingin menyampaikan pesan bahwa negara harus menindak tegas apapun langkah yang dilakukan. Nah, ini memang betul, Bung Rocky. Jadi pesan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini memang berbeda. Memang lagi-lagi kita menyoroti komunikasi politiknya. Kalau mau pesannya itu remeh, mestinya Pak Mahfud nggak perlu bikin jumpa pers. Cukup doorstop aja gitu ya. Ya, itu SOP kan begitu. SOP cukup doorstop dengan bisa diatur lah wartawannya untuk bilang, oke, doorstop saja ya karena ini nggak serius. Nanti saya sambil jalan ada tanya. Tapi ketika kemudian dia bersama para petinggi keamanan, bersama juga kemudian Ketua MPR dan BIN, itu kan menjadi soal yang serius. Ya karena itu istana selalu gagal untuk memperlihatkan sikap yang bermutu di dalam soal-soal yang serius itu. Apalagi pakai istilah negara ilusi itu. Ya kalau ilusi ngapain ditanggapi secara serius kan? Itu jalan pikirannya begitu. Dipamerkan kekuatan pejabat-pejabat keamanan di istana itu. Nah kita masuk dalam satu problem bahwa seolah-olah kemampuan kita untuk mengendalikan opini publik di tingkat global itu tidak bisa diandalkan lagi. Karena mestinya yang bicara pertama itu ya sudah kasih Menteri Luar Negeri aja bicara sendirian kan. Ya. Tapi pasti karena dianggap Menteri Luar Negeri tidak punya kapasitas dan itu berarti serius soalnya. Kalau nggak serius ya Dirjen Eropa atau Dirjen Pasifik aja ngomong. Nah sekarang kita menduga-duga bahwa kekuatan-kekuatan asing memang bersiap-siap untuk melihat reaksi Indonesia terhadap keadaan di Papua itu. Karena lebih dari sekedar soal militer di situ, di dalam bumi Papua tuh ada berbagai macam deposit mineral berharga kan, dan semua itu dilirik oleh internasional sebetulnya tuh. Jadi ini bukan soal kecil, soal serius, soal remeh-temeh. Papua itu adalah pusat atau masa depan energi dunia. Dan itu banyak riset yang dilakukan di pusat-pusat energi alternatif dan sumber-sumber mineral baru untuk menghasilkan energi alternatif itu ada di dalam pusat-pusat riset dunia. Jadi harusnya dihubungkan soal secara strategis kemampuan Indonesia untuk mengolah industri ekstraktif di sana dengan potensi dia lepas dari Indonesia. Dan itu mesti dibicarakan terbuka. Undang aja berbagai macam desk tentang Papua dalam 10 tahun ini kan ada di Indonesia sebetulnya, ada di luar negeri. Mestinya masukan itu yang masuk ke pemerintah lalu diolah sehingga timbul semacam keyakinan publik bahwa pemerintah Indonesia
punya kemampuan berdiplomasi karena pengetahuannya detail tentang Papua. Kalau sekarang mungkin 2-3 orang Papua, anak Papua yang belajar di Oxford lebih paham tentang Papua daripada Jakarta tuh. Karena mereka punya koneksi internasional sampai ke PBB, tahu di mana pusat-pusat riset tentang kekayaan alam Papua itu. Jadi soal-soal ini yang membuat kita cemas sebetulnya, karena Istana tidak punya kemampuan untuk mengantisipasi problem real di Papua. Ya, jangan-jangan juga begini, karena Anda selalu menyebut bahwa pemerintah itu reaktif, karena selama ini dikecam seolah semua energinya dikerahkan untuk menghadapi seorang Habib Rizik Syihab gitu. Kemudian sekarang pemerintah ingin menunjukkan bahwa nggak benar itu, kita menunjukkan bahwa kita serius juga. Sayangnya lagi-lagi pesan yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu berbeda dengan visual yang disampaikan dalam jumpa pers tadi. Di dalam politik, orang membaca bahasa tubuh itu lebih penting daripada mendengarkan uraian tekstual gitu kan. Jadi bukan saja terbukti, berkali-kali terlihat kemampuan Pak Mahfud untuk menenangkan publik justru dipertanyakan itu. Nah, kalau orang stabil ya dia ngomong datar aja. Ini dia terpaksa mesti cari cara untuk ya sebetulnya ngeledek apa yang terjadi di Papua. Ini soal kecil, ini soal Twitter aja, soal ilusi. Itu sama dengan Habib Rizik nggak ada pengikut, udah nggak usah khawatir tuh. Paling berapa orang sih FPI. Jadi standar berpikir Mahfud itu begitu. Mengapa nggak ditegur? Kan dari awal Mahfud bikin kesalahan analisis kan. Betul. Jadi ini soalnya tuh. Ya. Nah, ini menarik karena Anda menyinggung begitu. Kita mundur sedikit ini, karena berdasarkan pengakuan dari Kapolda yang dicopot itu, kemudian juga seperti dikatakan oleh Pangdam kan, sebelum Habib Rizik Syihab tiba itu mereka dipanggil oleh Pak Mahfud MD, waktu itu di briefing oleh bertindak secara pasif, dan kemudian juga diperkirakan yang hadir cuma 6.000. Tapi kemudian tiba-tiba meledak dan kemudian Pak Jokowi marah dan Kapolda dicopot. Nah, sekarang beliau juga ngomongin ilusi gitu. Nah, tadi Anda sudah menjelaskan bahwa semua sekarang revolusi itu ini. Di dunia maya. Ini kan bisa bahaya lagi nih. Dia jadi Menko urusan ilusi nih. Menteri Koordinator Ilusi Nasional. Menko Lusi, itu singkatannya Menko Lusi. Ya. Saya anggap bahwa problem Papua itu udah berakar di dalam kekayaan Papua itu. Karena Papua kaya raya, maka seluruh makhluk ekonomi politik ingin ada di situ, termasuk elit-elit Jakarta. Ingin mengintai apa sebetulnya yang bisa diperoleh dari problem Papua itu, terutama secara ekonomi itu. Jadi kita mesti betul-betul mengawasi gerak-gerik dunia yang mengamati secara cermat perkembangan di Papua. Kan kita tidak dengan serta-merta menganggap kan udah selesai, Freeport udah kita kuasai. Kita nggak pernah tahu apa perjanjian dengan Freeport itu dibuktikan dengan pengambil alihan mayoritas atau sekedar pengambil alihan operasi yang operasinya masih tetap dilakukan oleh Freeport. Jadi seluruh kerumitan di Papua itu terhubung langsung dengan kegagalan Jakarta untuk mengucapkan secara final apa sebetulnya politik Jakarta terhadap Papua. Apalagi ada soal setiap kali ada problem di Papua, pemerintah datang dengan solusi itu kita akan lakukan dengan penyelesaian kesejahteraan. Dana otsus ditingkatkan, ditambahin 1-2%. Tapi bukan itu soalnya kan. Karena di Papua itu korupsi dan kekerasan itu saling tumpang tindih. Dan di situ yang bermain di situ berbagai macam aparat yang resmi maupun yang tidak resmi kan. Jadi publik dunia tahu sebetulnya kompleksitas yang ada di Papua, sangat kompleks, kepentingan ekonomi, kepentingan operasi militer, macam-macam jenis kekuatan ada di situ, elit Jakarta juga main di situ, pemimpin lokal juga berupaya untuk mengambil keuntungan dari dana otsus segala macam. Jadi kompleksitas Papua itu dibaca sempurna oleh dunia internasional yang ingin mengambil keuntungan dari konflik internal itu. Nah, justru itu yang tidak ingin dipelajari oleh istana. Istana menganggap ini soal kecil. Jadi ini
gagal pertama udah terlihat bahwa menganggap itu ilusi dan menganggap itu sekedar permainan media sosial di Twitter itu bahaya pertama. Dan saya menduga bahwa dalam 1 minggu ini akan ada eskalasi justru karena pemerintah Indonesia mengucapkan sesuatu secara sangat enteng dan tanpa analisis yang mendasar. Iya, dan banyak orang yang mengkhawatirkan, termasuk Muhammadiyah khawatir ada semacam terjadi Timur-Timur yang kedua gitu dengan Papua. Tetapi tadi juga dibantah oleh Pak Mahfud MD yang katanya sangat berbeda antara Timur-Timur dengan Papua. Mengapa? Kalau Timur-Timur itu adalah bagian dari masuk dalam program dekolonisasi Portugal. Sementara Papua itu sudah resmi diakui oleh PBB masuk melalui POPERA tahun 69. Jadi Jadi menurut beliau posisinya sangat bukan itu cara menganalisis. Karena soal hak asasi manusia bisa dengan tiba-tiba mengubah seluruh koordinat politik di Papua. Bayangkan misalnya kalau terjadi eskalasi di Papua lalu ada korban yang cukup casualtiesnya itu cukup untuk menjadi alasan PBB untuk minta agar supaya ada semacam misi kemanusiaan atau intervensi humanitarian dari beberapa negara tetangga. Kan PBB bisa call untuk memberitahu perlu intervensi humanitarian. Kalau itu diucapkan PBB karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang cukup masif di Papua, maka PBB bisa minta supaya beberapa negara melakukan semacam penutupan udara di atas Papua yang biasa disebut non-fly zone. Dan itu tanda pertama bahwa krisis Papua akan berlanjut mengikuti Timur-Timur. Jadi opsi itu mesti dihitung benar oleh pemerintah. Bukan dengan sekedar mengandalkan kami punya cadangan kekuatan bersenjata sekian. Bukan, ini soal permainan isu internasional. Jadi sekali lagi, kekhawatiran banyak masyarakat, juga organisasi-organisasi sosial terhadap Papua, bukan karena potensi perlawanan di Papua yang makin lama makin meningkat intimidasinya, tapi justru karena kelemahan pemerintah pusat menganalisis problem Papua. Itu yang saya anggap kelemahan dari tim diplomasi pemerintah terhadap Papua. Jadi mudah-mudahan kita berharap bahwa pemerintah tidak melakukan blunder lagi, jadi menganalisis berdasarkan ilusi, sehingga kesimpulannya menjadi sebuah ilusi. Seperti juga saya nggak mau ucapin itu tuh, karena nanti dianggap sebagai setiap kali Pak Mahfud ngomong, wah ini master ilusi lagi ngomong. Jadi saya mau mencegah itu dengan meminta Mahfud itu supaya lebih bermutulah memberi keterangan pers. Begitu banyak LSM yang mengerti luar dalam Papua lebih dari Mahfud MD itu. Kontras punya data yang macam-macam tuh. Tempatnya Haris Asrar bolak-balik mengamati problem di situ. Apalagi ada desk di Oxford, di Melbourne segala macam tuh. Nah, komposisi ini yang seharusnya dipetakan dengan bijak oleh Menko Polhukam sebelum dia bicara yang nantinya akan berakibat ilusi itu. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Ya, salam.